Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimai Seikatsu episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Yuta yang kini sedang bersama Maru di sekolah. Dan di sini Maru terlihat agak prihatin kepada Yuta karena Yuta kini terlihat sedang memikirkan sesuatu. Lantas di sini Maru pun beranggapan bahwa Yuta sepertinya saat ini sedang kasmaran terhadap seseorang. Yang mana menurut rumor yang beredar, Yuta saat ini tengah sering dekat dengan Maya. Sehingga Maru pun mengira bahwa Yuta kini sedang jatuh cinta terhadap Maya. Yuta yang mendengarnya pun lantas membantah hal tersebut karena dirinya hanya meminta saran belajar kepada Maya. Namun meski begitu, sebagai sahabat yang baik, di sini Maru bersedia menerima curhatan dari Yuta jika berkaitan dengan masalah percintaan. Lalu sepulang sekolah, di sini Yuta bertemu dengan Maya yang kini sedang bersama Saki. Dan di sini Yuta dibuat agak terkejut dengan perkataan Maya yang saat ini ingin pulang bersama Yuta dan juga Saki. Dan ternyata alasan Maya datang ke rumah mereka hari ini karena Saki ingin meminta bantuan kepada Maya untuk mengajarinya belajar di rumah. Dan di sini awalnya Yuta ingin pulang sendiri saja karena ia khawatir akan mengganggu Maya dan juga Saki. Namun di sini Maya tidak mempermasalahkannya karena Yuta juga merupakan kerabat dari sahabatnya. Lalu setibanya mereka di rumah, di sini Maya pun langsung masuk terlebih dulu, seolah sudah menganggap bahwa rumah ini adalah rumah dari Maya. Dan di sini Saki pun meminta maaf kepada Yuta atas kelakuan sahabatnya yang petakilan tersebut. Namun di sini Yuta tidak mempermasalahkan hal itu dan ia juga tidak terganggu dengan kehadiran dari Maya. Hari pun menjelang sore. Di saat Yuta yang menuju ke dapur, di sini Saki pun langsung beranjak dari tempat belajarnya dan dirinya yang akan membuat menu makan malam. Namun di sini Yuta pun menolaknya karena Yuta tidak ingin mengganggu belajar dari Saki, sehingga Yuta kali ini yang akan memasakkan menu makan malam. Saki yang mendengarnya pun di sini merasa sangat berterima kasih karena Yuta begitu perhatian kepada dirinya. Namun tak lama setelah itu, karena sebenarnya Yuta tidak terlalu pandai dalam hal memasak, sehingga kini ia pun merasa cukup kesulitan dan ia sampai mencari beberapa resep makanan yang ada di Mbah Google. Maya yang melihatnya pun lantas menghampiri Yuta dan ia akan membantu Yuta dalam membuatkan menu makan malam. Dan berhubung Saki hanya tinggal mengerjakan latihan soal, sehingga di sini Maya pun bisa beralih kepada Yuta untuk membantu mengajari Yuta dalam hal memasak. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yuta mempraktekkan masakan yang diajarkan Maya, di sini Maya pun mencoba bertanya kepada Yuta tentang perasaan sebenarnya Yuta kepada Saki. Yang mana di sini Maya merasa cukup penasaran apakah Yuta kini telah timbul perasaan suka terhadap Saki karena mereka berdua tinggal di satu atap yang sama dan juga status mereka yang sebenarnya bukan merupakan saudara kandung. Dan ternyata alasan Maya berpikir seperti itu karena semenjak Saki tinggal bersama dengan Yuta, Saki seringkali mencoba menjaga penampilannya seperti penggunaan parfum yang lebih sering daripada biasanya. Namun di sini Yuta tidak terlalu memperhatikan hal tersebut dan Yuta menganggap bahwa Maya hanya berlebihan dalam memikirkan tentang hubungannya dan juga Saki. Malam pun tiba. Di saat Yuta dan Saki makan malam bersama, lantas di sini Saki terlihat memuji masakan Yuta yang telah diajarkan oleh Maya tadi. Selain itu, Saki juga merasa sangat berterima kasih karena Yuta telah rela membuatkannya makan malam dan juga Yuta telah memberinya waktu untuk bisa fokus dalam belajarnya. Lalu karena ujian remedial Saki akan diadakan besok, sehingga Yuta pun memberi semangat kepada Saki dan semoga ujian Saki besok bisa berjalan dengan lancar. Saki yang mendengarnya pun di sini merasa sangat berterima kasih atas dukungan dari Yuta. Hari esok pun tiba. Saat berada di kelas, di sini Maru terlihat agak cemas dengan Yuta yang sedari tadi sering terlihat sedang melamun. Dan ternyata alasan Yuta melamun karena ia sedang memikirkan Saki yang hari ini sedang melakukan tes remedial sastra modern.
Namun karena Maru tidak tahu tentang hubungan Saki dan juga Yuta, sehingga Yuta pun mengatakan bahwa dirinya saat ini baik-baik saja. Dan bahkan rasa cemas Yuta terhadap Saki sampai Yuta bawa ketika di tempat kerjanya. Hal ini bisa dilihat dengan kinerja dari Yuta hari ini yang sepertinya kurang bisa fokus dalam pekerjaannya. Shiori yang melihatnya pun merasa cukup cemas kepada Yuta yang kini terlihat kurang fit seperti biasanya. Hari pun semakin larut. Saat Yuta telah tiba di rumah, ia pun dibuat agak terkejut karena sampai selarut ini Saki belum kunjung pulang ke rumah. Ditambah lagi karena cuaca saat ini sedanglah turun hujan, sehingga membuat Yuta pun makin merasa cemas terhadap Saki. Selain itu, yang membuat Yuta makin merasa khawatir karena di sini Saki tidak membalas chat dari Yuta yang ingin menanyakan tentang kabar dari Saki. Dan di sini awalnya Yuta berniat untuk mencari Saki keluar sebab Yuta merasa risau dengan keadaan dari Saki. Namun setelah mendengar berita bahwa hujan deras ditambah badai akan terjadi sepanjang malam, sehingga membuat Yuta pun mengurungkan niatnya untuk pergi keluar. Lalu setelah Yuta pikir-pikir lagi, pada akhirnya ia pun nekat untuk pergi keluar karena ia semakin cemas dengan kondisi dari Saki. Dan di saat Yuta hendak masuk ke dalam lift, tiba-tiba kepalanya terbentur dengan kepala Saki, yang ternyata kini Saki sudah berada di dalam lift. Lantas di sini Yuta pun mengatakan kepada Saki bahwa dirinya sempat mengira jika Saki sengaja pergi ke tempat agak jauh karena Saki tidak lulus dalam ujian remedialnya. Dan di sini Saki pun meminta maaf kepada Yuta karena telah membuat Yuta merasa cemas terhadap dirinya. Lantas di sini Saki pun mengatakan bahwa nilai remedialnya memang tidak sesuai harapan. Dan di saat Yuta melihat nilai dari Saki, rupanya Saki mendapatkan nilai 94 yang harusnya kini Saki bisa lulus dari remedialnya. Dan ternyata alasan Saki mengatakan tidak sesuai dengan harapannya karena sedari awal ia berniat mendapatkan nilai yang minimal sama dengan Yuta yakni 96. Selain itu alasan Saki yang malam ini pulang agak larut karena dirinya sedang membeli beberapa bahan makanan yang akan ia buat sebagai perayaan atas kelulusannya hari ini dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Yuta yang telah rela membantunya selama ini. Dan di sini awalnya Yuta merasa tak enak karena ia merasa hanya memberi sedikit bantuan kepada Saki, ditambah lagi Saki juga sering membuatkannya makanan selama 1 bulan terakhir. Saki yang mendengarnya pun lantas mengatakan kepada Yuta bahwa alasan Yuta merasa tidak enakan kepada dirinya karena mungkin Yuta lebih senang bergantung kepada Shiori yang lebih bisa diandalkan. Seketika itu Yuta pun merasa agak terkejut mengapa Saki malah mengaitkan hal ini dengan Shiori. Namun mengesampingkan hal itu, di sini Saki berkeinginan agar Yuta juga bisa mengandalkan dirinya dan Yuta juga tidak perlu untuk merasa sungkan kepada dirinya. Mendengar hal itu, di sini Yuta pun akan menuruti permintaan Saki asalkan Saki di sini bisa merasa senang. Dan di saat mereka berdua hendak menuju ke rumah, di sini Yuta mencoba bertanya kepada Saki tentang alasan Saki yang tidak membalas pesan dari Yuta. Dan ternyata alasan Saki tidak bisa menjawabnya karena baterai ponsel milik Saki kini telah habis setelah digunakan Saki untuk mendengarkan musik yang disarankan Yuta. Hari esok pun tiba. Setelah pulang sekolah, di sini Yuta pun langsung pergi ke tempat kerjanya karena ia mendapatkan shift yang lebih awal pada hari ini. Dan selang beberapa saat ketika Yuta sedang menata beberapa buku, tiba-tiba sepertinya ia melihat Saki ada di sana dan kini Saki langsung masuk ke dalam ruangan dari si bos. Lalu setelah itu Yuta pun dihampiri bosnya dan meminta Yuta istirahat sejenak jika Yuta merasa kelelahan. Lantas di sini Yuta pun mencoba bertanya kepada bosnya tentang siapakah gadis yang baru saja masuk ke dalam ruangan si bos. Lalu di sini si bos pun menjawab bahwa gadis tadi bernama Saki yang akan melakukan sesi wawancara sebentar lagi. Yuta yang mendengarnya pun rasa agak terkejut karena ternyata Saki memilih untuk bekerja sambilan di tempat kerja yang sama dengan dirinya. Oke, untuk pembahasan Hime Seikatsu episode ke-6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.